Apakah Allah akan membiarkan malaikat yang jatuh dan iblis bertobat? Pertanyaan ini terdengar sederhana, namun di baliknya ada luka, takut, dan rasa ingin tahu. Jika Allah itu kasih, apakah pintu pertobatan terbuka bagi semua makhluk? Atau ada batas yang tidak dapat dilintasi? Jawabannya perlu diucapkan dengan tenang. Masalahnya bukan soal izin, masalahnya adalah kemauan. Dunia kegelapan tidak mau bertobat. Mereka menolak Allah dengan sadar, mereka mencintai perlawanan. Dan dari keadaan yang seperti itu, pertobatan tidak akan lahir. Ada hal kedua yang tegas. Tidak ada korban pendamaian bagi malaikat yang jatuh. Yesus menanggung dosa manusia, ia menolong keturunan Abraham. Ia tidak mengambil rupa malaikat untuk menebus para malaikat. Dia menjadi manusia untuk menebus manusia. Kitab suci juga menyatakan hukuman yang pasti. Malaikat yang berdosa tidak dibiarkan tanpa penghakiman. Mereka ditahan untuk hari pengadilan. Akhirnya, api kekal telah disiapkan bagi iblis dan bala tentaranya. Kalimat ini bukan untuk menakut-nakuti anak-anak. Kalimat ini menegaskan bahwa kejahatan tidak akan memegang akhir cerita. Mari melangkah perlahan. Mengapa mereka tidak mau bertobat? Karena mereka memberontak di hadapan terang, bukan dari ketidaktahuan, bukan dari kelemahan daging seperti manusia. Mereka memilih tinggi hati, mereka menolak kemuliaan Allah. Kehendak mereka mengeras ke arah yang berlawanan dengan kekudusan. Kita menyebutnya kondisi hati yang terkonfirmasi. Arah itu tidak berbalik menjadi kasih. Seseorang bertanya, bukankah Allah Maha Pengasih? Benar, kasih Allah nyata di kayu salib. Namun rencana penebusan diarahkan pada umat manusia. Darahlah yang menghapus dosa kita, bukan darah yang dijanjikan bagi dunia malaikat yang jatuh. Kita memiliki juru selamat. Mereka tidak memiliki kurban pendamaian bagi diri mereka. Ada yang bertanya, apakah tidak ada kesempatan kedua? Kitab suci tidak membukanya. Malaikat yang jatuh dijaga untuk penghakiman. Tidak ada catatan tentang pertobatan malaikat. Tidak ada undangan Injil bagi mereka. Yang ada adalah undangan bagi manusia agar jangan mengeraskan hati. Hari ini adalah hari keselamatan bagi manusia. Bukan untuk bala tentara kegelapan, ada juga keberatan lain. Jika Allah menciptakan segala sesuatu, bukankah Ia juga menciptakan iblis sebagai iblis? Tidak Allah menciptakan makhluk yang baik. Yang jahat adalah yang baik yang dibengkokkan. Kejahatan adalah kerusakan pada kebaikan. Bukan ciptaan setara, melainkan luka pada kain ciptaan. Pemberontakan lahir dari kesombongan, bukan dari rancangan jahat Sang Pencipta. Apa gunanya semua penjelasan ini bagi kita? Yang pertama, hentikan rasa ingin tahu yang berbahaya. Jangan bermain dengan yang gelap. Jangan tertarik pada ajakan untuk menawar damai dengan kuasa jahat. Tidak ada jalan pulang di sana, yang ada hanya jurang. Kedua, hargai anugerah yang masih terbuka bagi manusia. Pintu pertobatan masih terbuka bagi kita. Yesus menanggung dosa kita di kayu salib. Ia memanggil kita agar datang dengan iman. Jangan tunda, jangan menukar kasih dengan kebohongan. Selama nafas masih ada, harapan masih ada. Ketiga, bedakan antara penindasan dan kepemilikan. Orang percaya dapat ditekan, namun milik Allah tidak hilang. Kita berdiri dalam karya Kristus. Kita melawan dengan firman dan doa. Kita berjalan dalam terang, dan terang mengusir gelap. Keempat, pelihara hati dengan disiplin sederhana. Berdoa tiap hari walau pendek. Baca firman walau satu bagian. Simpan ayat di hati saat pikiran kacau. Pelan-pelan, damai bertumbuh. Dan ketika godaan datang, ingatlah kemenangan Kristus. Kelima, jika kamu merasa berat, carilah tubuh Kristus. Mintalah doa, terima teguran. Terimalah penghiburan, jangan berjalan sendiri. Keluarga Allah diberikan agar kamu kuat. Ada juga pelajaran tentang keadilan Allah. Keadilan bukan berarti semua makhluk memiliki skema yang sama. Keadilan berarti Allah setia pada jalannya yang benar. Bagi manusia, Ia menyediakan penengah. Bagi malaikat yang jatuh, Ia menegakkan hukuman yang adil. Tidak ada kontradiksi di sana. Ada kebijaksanaan yang lebih tinggi dari penalaran kita. Seseorang mungkin berbisik, aku masih sulit menerima ini. Wajar. Kita manusia yang terbatas. Kita bergulat di tepi rahasia. Namun pegang yang jelas, Yesus menolong manusia. Yesus mati dan bangkit bagi manusia. Yesus memanggil manusia untuk bertobat dan percaya. Itu kabar baik yang harus segera dipegang. Akhirnya tenangkan hati dengan janji. Yesus berkuasa atas kerajaan gelap. Hukuman bagi iblis dan malaikatnya telah ditetapkan. Kasih karunia bagi manusia masih ditawarkan. Pegang yang ini hari ini. Datanglah kepada Kristus, tinggalkan tipu daya. Hiduplah dalam terang yang tidak padam. Dan bersyukurlah, sebab pintu yang tertutup bagi kegelapan masih terbuka bagi manusia yang mau kembali.